Sidang BPUPKI kedua. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan dari tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kedua membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Hasil sidang BPUPKI kedua menyepakati rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh Panitia 9, yaitu Piagam Jakarta atau dikenal dengan istilah Jakarta Charter. J. Ratu Harhari menemui Muhammad Hatta menyatakan keberatannya terhadap butir pertama rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta yang telah disepakati oleh sidang BPUPKI kedua. Bunyi rumusan butir pertama Piagam Jakarta yang ditentang oleh J. Ratu Harhari berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian pada sidang kedua BPUPKI melalui Muhammad Hatta, anggota BPUPKI akhirnya sepakat untuk mengganti bunyi butir pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islamnya dihilangkan atau dihapus sehingga bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Penting untuk diingat, yang pertama, Piagam Jakarta disempurnakan untuk dijadikan sebagai dasar negara yang akan digunakan untuk merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Yang kedua, adapun hal yang diubah adalah sila pertama Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, perubahan terhadap sila pertama Piagam Jakarta menunjukkan nilai toleransi serta semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, dengan dihapusnya sila pertama Piagam Jakarta, dengan menggantinya dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa, merupakan salah satu bentuk sikap toleransi dalam menghargai keberagaman. Pada akhir sidang BPUPKI pertama, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Siapa saja anggota panitia kecil itu? Kita lihat. Anggota panitia kecil terdiri dari 8 orang. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, bertindak sebagai ketua. Kemudian yang kedua Ki Bagus Hadikusumo, anggota. Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai anggota. Muhammad Yamin, anggota. Sutarjo Karto Hadikusumo, anggota. A.A. Maramis, anggota. Otto Iskandar Dinata, anggota. Dan Muhammad Hatta, anggota. Nah, itulah 8 anggota panitia kecil. Sekarang kita lihat tugas panitia kecil. Tugasnya adalah mengkaji serta merumuskan berbagai usul yang masuk mengenai dasar negara selama masa sidang BPUPKI pertama. Rapat panitia kecil yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1945 dihadiri oleh 38 orang anggota BPUPKI. 38 orang anggota BPUPKI yang hadir itu bertempat tinggal di sekitaran Jakarta. Kemudian hasil rapat panitia kecil membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno.
Sekarang kita bahas materi yang berikutnya, Panitia 9. Sesuai dengan namanya, Panitia 9 berarti anggotanya juga ada 9 orang. Nah, siapa saja anggota Panitia 9 itu? Kita lihat. Nah, ini adalah gambar serta nama anggota Panitia 9. Di sana ada Insinyur Soekarno, dia sebagai ketua. Kemudian ada Muhammad Yamin, kemudian ada Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Raden Abikusno Cokrosujoso, kemudian ada Abdul Kahar, Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Ahmad Subarjo. Nah, inilah 9 anggota Panitia 9. Apa saja tugas Panitia 9 itu? Nah, kita lihat di sini. Tugasnya adalah menyusun rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Rancangan Undang-Undang Dasar yang sudah jadi kemudian oleh Insinyur Soekarno diberi nama Mukadimah, oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, oleh Sukiman Wirjo Sanjojo disebut Gentleman's Agreement. Nah, itu adalah tugas Panitia 9. Hasil rapat Panitia 9, ada 5 rumusan dasar negara. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 rumusan dasar negara yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini kemudian dikenal dengan sebutan atau istilah Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta itu ditetapkan tanggal 22 Juni 1945. Sekian materi pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih.